Assalamualaikum. Bayangkan jika malam pertama yang seharusnya penuh cinta, justru menjadi awal dari luka tak terlihat. Ini bukan sekadar kisah rumah tangga, tapi tentang rahasia dan keberanian untuk mencari kebenaran. Sebelum kita mulai, klik tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Dan tulis komentarmu jika pernah merasa sendirian dalam sebuah hubungan. Dan jangan lupa subscribe, karena kisah nyata seperti ini bisa membuka mata kita semua. Selamat menyaksikan. Suara musik resepsi masih bergema samar dari luar kamar pengantin. Di dalam, Livia duduk di atas ranjang dengan gaun putih yang belum sempat ia lepas. Tangannya menggenggam erat buket bunga yang kini sudah layu di ujung. Wajahnya tegang, berharap, namun perlahan berubah jadi bingung. "Mas, kita kan sudah sah," ucap Livia pelan, menatap suaminya yang sedang berdiri membelakangi cermin, membuka jas pernikahan dengan gerakan lambat. Bagas hanya tersenyum tipis. "Kamu pasti capek, Enam. Kita istirahat saja dulu, ya." Kalimat itu terdengar manis, tapi hampa. Dan anehnya, malam itu tidak ada pelukan. Tidak ada kecupan. Hanya sunyi yang menggantung hingga subuh datang diam-diam. Livia mencoba berpikir positif. Mungkin Bagas kelelahan. Tapi kenapa? Berhari-hari setelahnya, Bagas tetap bersikap dingin? Livia mulai bertanya-tanya. Apakah dirinya kurang cantik? Kurang menarik? Atau ada sesuatu yang disembunyikan suaminya? Semakin hari, tatapan Bagas ke dirinya terasa seperti menatap sahabat, bukan istri. Dan malam-malam Livia habiskan dengan tangis tertahan, menatap punggung suaminya yang selalu menjauh. Ia tak tahu apa yang akan ia hadapi di depan sana. Hari demi hari berlalu. Livia terus menunggu perubahan. Ia merawat rumah, memasak makanan kesukaan Bagas, bahkan merias diri lebih dari biasanya. Tapi tetap saja, tak ada sentuhan. Tak ada pelukan. "Mas, kamu selalu pulang larut, kamu selalu bilang capek, tapi kenapa tidak pernah menyentuhku?" Suaranya lirih malam itu, nyaris tenggelam dalam suara kipas angin kamar. Bagas duduk di kursi, melepas sepatu sambil menatap lantai. "Enam, aku sibuk. Proyek kantor benar-benar menyita waktu dan pikiranku." Livia menggenggam ujung bantal. "Tapi sudah hampir 3 bulan kita menikah, Mas." Bagas berdiri, menghampiri meja, pura-pura sibuk membuka laptop. "Kamu mau aku jadi suami yang gagal di pekerjaan?" Livia terdiam. Alasan itu terdengar logis, tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ia bukan menuntut harta. Ia hanya ingin merasa dicintai, sebagai istri. Seminggu kemudian, Livia coba menyusun rencana. Ia ingin mengajak Bagas liburan singkat, berharap bisa mencairkan suasana. Namun, saat ia menunjukkan brosur villa romantis di puncak, Bagas hanya tersenyum canggung. "Enam, kayaknya nggak bisa. Aku ada pelatihan luar kota minggu itu." Dan ternyata, minggu itu, Bagas tidak keluar kota. Ia justru terlihat di sebuah kafe, duduk bersama seorang pria, tertawa lepas, terlihat begitu nyaman. Lebih nyaman daripada saat bersama Livia. Hati Livia mulai retak. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar alasan sibuk. Malam itu, setelah Bagas tertidur, Livia bangkit dari tempat tidur. Ia tak bisa lagi menahan rasa penasaran yang selama ini hanya dipendam. Tangannya gemetar saat membuka ponsel suaminya yang diletakkan di meja samping ranjang. Passwordnya masih sama, tanggal pernikahan mereka. Begitu layar menyala, Livia langsung membuka galeri, lalu aplikasi pesan. Jantungnya berdetak kencang. Di folder tersembunyi, ia menemukan foto-foto yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bagas, bersama pria yang sama dengan yang ia lihat di kafe minggu lalu. Mereka tersenyum, berpelukan, bahkan berlibur bersama di sebuah resort tepi laut. Di hari yang sama Bagas bilang sedang lembur. Di aplikasi chat lain, lebih mengejutkan lagi. Ada obrolan penuh emoji hati, panggilan sayang, semuanya bukan untuk Livia. Tubuh Livia lemas. Ia duduk di lantai, ponsel nyaris jatuh dari tangannya. Mata yang tadinya sembab karena rindu, kini basah oleh pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Pagi harinya, Livia mencoba bersikap biasa. Ia menyajikan sarapan seperti biasa. Tapi hatinya tak lagi sama. "Mas,
kamu sayang sama aku. Bagas terdiam sejenak. Tentu. Kamu istriku. Livia mengangguk pelan. Tapi kenapa hatimu bukan buatku? Bagas tersentak. Ia menoleh cepat. Apa maksudmu? Livia hanya tersenyum getir. Ia sudah tahu jawabannya. Tapi ia ingin mendengarnya langsung dari mulut suaminya. Sebab dalam hati, Livia tahu cintanya bukan ditolak karena ia tak cukup baik. Tapi karena Bagas memang tak pernah menginginkannya sebagai perempuan. Sore itu, Livia duduk sendirian di ruang tamu, memeluk bantal, menatap kosong ke arah jendela. Hujan turun deras, seperti mengiringi hatinya yang makin hari makin basah oleh luka. Dan di tengah sunyi itu, kenangan perlahan muncul, satu persatu, seperti lembaran usang yang mulai terbaca ulang. Ia bertemu Bagas di sebuah seminar wirausaha muda. Waktu itu, Bagas tampil percaya diri, dengan jas abu dan senyum menawan. Ia berbicara lantang soal bisnis, dan Livia terpesona. Bagas begitu perhatian. Ia rajin menghubungi, mengantar pulang, bahkan sering datang ke rumah membawa bunga dan makanan kesukaan Livia. Keluarga Livia pun langsung menyukai Bagas. Tapi sekarang, semua itu terasa terlalu sempurna. Livia mulai mengingat kejanggalan-kejanggalan kecil yang dulu ia anggap sepele. Bagas tak pernah menggenggam tangannya lebih dari beberapa detik. Setiap kali ia mencoba mendekat, Bagas akan mencari alasan untuk mengalihkan perhatian. Saat Livia mengajaknya memilih gaun pernikahan, Bagas tampak lebih sibuk melihat dekorasi ruangan dan bunga meja. Bahkan saat fitting jas, Livia sempat mendengarnya bercanda akrab dengan salah satu penata rias pria, terlalu akrab. Mas, kamu yakin mau nikah sama aku waktu itu? Livia bertanya lembut, malam itu setelah makan malam. Bagas menatapnya lama. Udara di ruang makan seakan berhenti. Saat itu, aku pikir, ini akan menyembuhkan aku, jawabnya lirih. Aku pikir, kalau aku menikah, semuanya akan berubah. Livia menahan napas. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Tapi masih belum utuh. Bagas menghela napas panjang. Tapi ternyata, aku cuma makin menyakiti orang yang paling baik sama aku. Malam itu, hujan belum reda. Udara di dalam rumah dingin dan lembab, seakan ikut menyimpan rahasia yang tak tertahankan lagi. Livia berdiri di depan jendela, menatap genangan air di halaman. Sementara di belakangnya, Bagas duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya saling menggenggam, seperti sedang menahan gemuruh dalam dadanya. Mas, aku mohon, jangan simpan sendiri. Aku butuh tahu seluruhnya, ucap Livia, suara tenang tapi penuh luka. Bagas mendongak perlahan. Matanya merah. Bukan karena amarah, tapi karena perang batin yang selama ini ia sembunyikan. Aku gak pernah niat nyakitin kamu. Enam. Sumpah. Tapi aku hidup dalam tekanan. Orang tuaku, lingkungan, semua berharap aku menikah. Jadi lelaki normal. Jadi suami yang baik. Livia duduk di hadapannya. Tangannya gemetar. Tapi matanya tetap menatap Bagas dengan bulat. Mas, kamu gay. Bagas terdiam. Lalu mengangguk perlahan. Aku tahu ini dosa besar menurut banyak orang. Aku udah coba. Enam, aku coba berubah. Aku pikir dengan menikah, semuanya bakal beres. Tapi ternyata, aku justru menghancurkan kamu. Tangis Livia pecah. Tapi bukan karena benci. Bukan karena marah. Tapi karena seluruh harapannya patah. Impian tentang rumah tangga, cinta, anak-anak, semuanya runtuh dalam satu malam. Kenapa harus aku, Mas? Kenapa bukan orang lain? Bagas menatapnya dengan mata berkaca. Karena kamu, satu-satunya perempuan yang baik banget ke aku. Yang buat aku percaya bahwa hidup normal itu mungkin. Tapi ternyata aku salah, dan kamu yang kena luka paling dalam. Livia bangkit. Ia berjalan ke kamar, lalu kembali sambil membawa koper kecil. Aku pergi dulu, Mas. Bukan karena aku benci, tapi karena aku butuh sembuh. Bagas tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh di atas lututnya yang gemetar. Dan pintu rumah itu menutup perlahan, meninggalkan dua hati yang sama-sama remuk,
karena kebenaran, kadang memang bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang paling tersakiti. Beberapa hari setelah Livia pergi dari rumah itu, ia memutuskan datang ke rumah mertuanya. Bukan karena ingin memperkeruh keadaan, tapi karena ia ingin menyudahi semuanya dengan cara yang bersih, jujur, dan tanpa dusta. Di ruang tamu rumah besar itu, Bu Retno duduk anggun di sofa, menatap Livia dengan sorot mata tajam tapi penuh penasaran. Pak Budi, ayah Bagas, berdiri di dekat rak buku, menatap putri menantunya dengan sedikit kecemasan. Livia, kenapa kamu tiba-tiba keluar dari rumah? Bagas bilang kalian hanya bertengkar kecil, tanya Bu Retno dengan nada yang mulai meninggi. Livia menghela napas. Ia tahu, ini akan jadi percakapan paling berat dalam hidupnya. Bu, saya sudah berusaha jadi istri yang baik. Tapi saya nggak bisa terus pura-pura seakan semuanya baik-baik saja. Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa lembar hasil konsultasi dan bukti tangkapan layar dari ponsel Bagas. Ia meletakkannya di meja. Tidak untuk mempermalukan, tapi untuk menunjukkan, ini bukan masalah remeh. Sudah hampir 4 bulan saya dan Bagas menikah, dan belum sekalipun kami tidur bersama. Bahkan disentuh pun tidak. Pak Budi tampak kaget. Bu Retno merengut, mencoba menyangkal. Bagas memang sibuk kerja, mungkin belum waktunya saja. Bukan itu, Bu, potong Livia lirih. Saya sudah tahu semuanya. Bagas menyukai sesama pria. Ruangan langsung senyap. Pak Budi duduk perlahan, seperti tak percaya. Sementara Bu Retno menatap Livia dengan mata membulat, gemetar. Dan saya minta cerai. Bukan karena saya membencinya. Tapi karena saya takut, Bu. Takut tertular sesuatu. Saya sudah konsultasi. Saya sudah cek kesehatan. Alhamdulillah saya bersih. Tapi, saya tidak mau hidup dengan ketakutan dan kebohongan setiap hari. Air mata Livia menetes, tapi wajahnya tegas. Saya cuma ingin hidup tenang, Bu. Saya nggak mau dihormati sebagai istri di mata tetangga, tapi disia-siakan di balik pintu kamar. Pak Budi mengangguk perlahan. Wajahnya murung. Ia menatap istrinya dan berkata pelan, kita yang memaksa. Kita pikir menikahkan dia akan menyembuhkan. Ternyata kita yang malah menghancurkan hidup orang lain. Livia bangkit. Ia membungkuk sopan, lalu berjalan keluar dengan langkah ringan, walau hatinya masih menyimpan perih. Ia tak tahu bagaimana masa depannya nanti. Tapi satu yang ia yakini, lebih baik hidup dalam kejujuran, daripada tersenyum dalam kepalsuan. Dan di bawah langit yang mulai cerah, Livia melangkah pergi, meninggalkan luka yang tak lagi perlu ditutup-tutupi. Karena ia memilih sembuh, bukan diam. Tak semua pernikahan berakhir dengan bahagia. Tapi setiap kebenaran yang terungkap selalu membuka jalan bagi hati yang ingin sembuh. Livia mengajarkan kita bahwa cinta tak harus dipertahankan jika isinya hanya kepura-puraan. Semoga dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran memang menyakitkan. Tapi selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Jangan lupa klik like, tekan subscribe juga komen agar kamu terus dapat update cerita dari channel ini. Terima kasih.